Gimana anak ibu? Kabarnya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ibu mau meminta anak-anak ibu untuk membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu kita ambil absen dulu ya. Iya. Rudi, Neshwa, Hadir, Bu. Rahma. Hadir, Bu. Nah, tampaknya anak-anak ibu semuanya hadir ya. Ada yang satu bertingkat dan juga yang berhalangan. Alhamdulillah. Nah, sekarang materi kita pada hari ini yaitu peristiwa terjadinya perang Uhud. Nah, untuk itu ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu untuk mengetahui perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Nah, namun sebelum itu ibu pengen tahu, kemarin kita udah belajar tentang perang apa namanya? Perang Badar, Ibu. Nah, benar, perang Badar. Siapa yang bisa menjelaskan sedikit saja tentang perang Badar yang kemarin kita bahas? Saya, Ibu. Ya, kepada anak ibu Neshwa. Jadi perang Badar itu adalah perang antara kaum muslimin, yaitu kaum kafir Quraisy, dengan kaum muslimin, di mana yang memenangkan perang adalah kaum muslimin, Ibu. Pintar. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, berarti ibu kesimpulan berarti anak-anak ibu sudah bisa ya memahami materi kita minggu kemarin. Nah, untuk sekarang ibu akan meminta dulu kepada anak ibu membagikan bahan ajar kita pada hari ini. Kepada anak ibu diminta dulu. Tolong ya, kepada anak-anak ibu dibuka dulu materi kita yaitu pada halaman 15. Nah, di sana bisa kita lihat bahwasannya kita menemukan ada beberapa gambar ya, gambar tentang peristiwa terjadinya perang Uhud ini. Ada gambar bukit dan juga unta di sana. Nah, ibu meminta kepada anak-anak ibu untuk melihat dulu gambarnya serta memahami mengenai perang Uhud tersebut. Nah, jadi ibu akan menjelaskan sedikit dulu nih mengenai peristiwa terjadinya perang Uhud ini. Kenapa sih perang Uhud ini terjadi? Anak-anak ibu ada yang tahu nggak? Tidak, Bu. Jadi sebenarnya peristiwa perang Uhud ini terjadi karena pasukan Quraisy ini merasa tidak terima karena dia mengalami kekalahan pada Nggak tahu, pada terjadinya perang Badar. Nah, karena mereka mengalami kekalahan di perang Badar, jadi mereka ingin lagi untuk memerangi kaum muslimin. Maka dari itu terjadilah perang Uhud pada saat itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, aku akan menjelaskan mengenai peristiwa terjadinya perang Uhud ini. Untuk itu, ibu minta kepada anak-anak semuanya untuk memperhatikan ibu ya, untuk mendengarkan supaya lebih jelas nantinya. Karena pada akhir pembelajaran, ibu akan meminta kepada anak-anak ibu menjelaskan kembali atau mengambil kesimpulan mengenai peristiwa terjadinya perang Uhud ini. Bisa dimengerti anak-anak ibu? Bisa, Ibu. Nah, pertama, apa sih penyebab dari terjadinya perang Uhud ini? Kita perlu tahu, kok ada perang Uhud sih? Kemarin juga udah perang, sekarang perang lagi. Jadi, sebenarnya perang Uhud ini ialah perang yang terjadi di Gunung Uhud, yang dimana gunung ini terletak di kota Madinah. Nah, penyebab dari perang Uhud ini karena masyarakat atau pasukan Quraisy tidak menerima karena dia kalah, dan pada perang Badar itu banyak korban kafir Quraisy yang meninggal akibat peperangan tersebut. Nah, jadi terjadilah perang Uhud ini. Nah, siapa yang tahu atau mungkin anak ibu
pasukan, sedangkan umat muslim pada saat itu hanya memiliki 700. Namun perlu kita ketahui bahwasanya pada pasukan muslim ini awalnya dia memiliki 1000 pasukan, namun ada 3000 pasukan yang mengalami atau mengkhianati karena mereka tidak mau mengikuti perang tersebut. Nah, siapa sih yang mengajak 300 orang tersebut untuk tidak mengikuti perang? Nah, di mana itu tuh dipimpin oleh namanya Abdullah bin Ubay. Ubay ini dia mengajak 300 pasukan ini untuk tidak membantu umat muslim dalam melakukan peperangan dengan kafir Quraisy. Nah, berkuranglah pasukan dari kaum muslim. Nah, masih fokus kan anak-anak ibu? Masih, Ibu. Nah, selanjutnya tokoh-tokoh yang ada pada peperangan ini, yaitu yang perlu kita ketahui pertama pasti dong yang memimpin dari pasukan muslim ini ya Rasulullah. Nah, selanjutnya pada peristiwa perang ini Rasulullah membentuk strategi di mana Rasulullah ini membentuk 50 orang pemanah yang di mana dipimpin oleh Abdullah bin Zubair untuk pergi ke atas bukit Bukit Uhud tuh. Bentar, namanya Bukit Uhud. Mereka dibagi menjadi 3 sisi nih, yang ada di sisi kanan, sisi kiri dan sisi depan untuk sebagai jaga-jaga di mana mereka nanti akan diserang oleh pasukan Quraisy. Nah, untuk pasukan yang selebihnya akan menyerang terlebih dahulu pasukan Quraisy. Nah, waktu itu pasukan muslim semulanya dia mengalami kemenangan, ya, mengalami kemenangan yang dimana mereka berhasil menaklukkan pasukan Quraisy ini. Namun karena kelalaian dari yang 50 pasukan yang diperintahkan oleh Rasulullah di atas bukit, nah akhirnya masyarakat atau pasukan muslim ini kalah karena pasukan yang 50 tersebut yang disuruh oleh Rasulullah untuk berjaga-jaga di bukit, mereka turun dan lari ke bawah bukit maksudnya. Nah, dan akhirnya diambil kesempatan oleh masyarakat Quraisy untuk memanah dan membunuh pasukan-pasukan kaum muslimin. Nah, jadi setelah terbunuhnya pasukan muslimin ini oleh kaum Quraisy, itu menimbulkan atau memunculkan kesempatan bagi kaum Quraisy untuk merampas senjata perang dan juga harta yang dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, di sana karena pasukan muslimin sudah berkurang, sudah ada yang meninggal dunia. Nah, jadi Rasulullah juga diserang oleh kaum Quraisy ini, sehingga Rasulullah mengalami luka-luka di bagian tubuhnya. Jadi bisa kita dapat simpulkan bahwasanya perang tersebut siapa yang menang akhirnya? Siapa yang tahu? Setelah Ibu menjelaskan, siapa yang menang? Kaum Quraisy. Ya, benar. Berarti di peristiwa perang Uhud ini yang menjadi pemenangnya yaitu ya kaum Quraisy, karena dia berhasil mengalahkan pasukan-pasukan dari kaum muslimin. Sekarang Ibu mau minta siapa yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan dari cerita yang dijelaskan tadi. Ada yang bisa? Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Apakah ada anak-anak Ibu yang ingin bertanya atau masih kurang paham mengenai materi kita pada hari ini? Ya, Bu. Baik, kepada anak Ibu, Rahmah, apa? Bagaimana? Siapa yang turun dari bukit Uhud, Bu? Dan siapa yang menembaknya, Bu? Yang turun dari bukit Uhud itu adalah pasukan Rasulullah yang diminta untuk berjaga-jaga sebanyak 50 orang. Nah, yang menembak mereka, yang memanah mereka itu ialah pasukan Quraisy. Maka dari itu berkuranglah anggota dari kaum muslimin tersebut. Nah, masih ada lagi? Bagaimana? Nah, jika tidak, mungkin hanya sekian materi kita pada hari ini, anak-anak Ibu. Untuk besok kita mungkin akan membahas tentang
lagi untuk mengulas tentang materi pada pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan hamdalah.